Akhirnya Nabi Musa aku membana jo, yo pacali anjolah kambo ya Allah. Engkau lihat sebentar lagi bukit itu. Ketika Allah mengecek itu, Nabi Musa tetap menaku, bro. Kalau bukit itu engkau lihat, masih ada bukit itu di sana, engkau bisa melihat saya. Lah sudah Allah mengecek, langsung Nabi Musa tagak kepalanya, dia cari bukit itu, hancur berdarai, pingsan. Lah sadar because setengah jam sudah tu, minta ampun ke Allah. Ya Allah, ampunkan saya. Memang tak bisa Allah tu dilihat dari garige. Jadi kalau ada ustaz menyampaikan kaji, Allah tu bisa dilihat warnanya putih, itu jin nanya lihat tu. Di dalam Al-Quran surat Luqman yang kita bacakan tadi, Luqman mengajari anaknya, dia adalah manusia ahli hikmah, dia tidak termasuk rasul, tapi manusia yang taat, ahli hikmah. Maka salah satu surat di dalam Al-Quran ada namanya surat Luqman. Karena piawainya Luqman itu, ketika dia mengajari anaknya, yang pertama itu ditanamkan akidah. Ya bunayya la tusyrik billah. Ini yang diajarkan pertama. Wahai anak buah hati ayah. Kalau coba Minang ada sambuannya. Oh nak kandung si biaran tulang, buah hati limpo bakuruang, tali nie labuhan cinto, bintang sumarak paratian, talu ancua danau baguluang, pasien menjadi persimbangan. Nah, itu dalam bahasa Minang. Bahasa Al-Quran tadi sederhana saja. Ya bunayya, wahai anak buah hati ayah, la tusyrik billah, jangan engkau persekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Karena Allah tidak akan menerima amal orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian yang beliau ingatkan yang kedua kepada anaknya, itu dirikan salat. Kenapa? Karena salat itu komunikasi kita dengan Allah. Kalau orang tak salat, putus komunikasinya dengan Allah. Dan kemudian di dalam salat itu kita bisa bersalawat kepada Nabi, kita bisa minta ampun, dan kita bisa memuji Allah. Sudah awak takbiratul ihram, sudah dibaca doa iftitah, kemudian kita puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi orang yang salat, dia tetap ada membaca Al-Quran. Karena sudah surah Al-Fatihah, dia membaca ayat, walaupun ayat itu pendek. Jadi banyak keuntungan salat. Maka beliau ingatkan kepada anaknya ini, dengan dirikan salat. Kemudian yang ketiga, beliau ingatkan hamalathu ummuhu, walaupun ke anaknya termasuk kawak. Oh ya nak ambo, kalau kawak, oh manusia dadonya, karena engkau dilahirkan oleh ibumu. Ada ibu-ibu nan dapet di bawah rumpun bulu. Nah, ada kan? Dilayan induk sana. Anak dapet di rumpun bulu tu, nah, ada orang-orangnya melayan tu. Tapi mungkin saja nyalun nikah lah taburu beranak. Ya kan, malu anak ko lainnya campaan saya di rumpun bulu.
Jadi seluruh anak dilahirkan ibunya. Apa kata Luqman mengasih tahu? Akhirnya itu menjadi ayat Quran. Ketika ibumu hamil, itu lemah badannya selemah-lemahnya. Tidak kuat ibu hamil itu pertama. Kenapa? Karena muta-muta, makan tidak teragut. Nan biasa dinyo lama katan durian menjadi semuta. Tasingko periuk orang mengadang nasi nyomuntah. Babaun sari kayo jo katan nyomuntah. Nah do na lama je. Jadi badannya semakin lemah. Itu seluruh perempuan yang pernah melahirkan mencoba itu. Dan terjadinya persoalan yang seperti itu karena apa namanya? Pertama yang akan jadi anak itu kan air. Kalau pertama sekali manusia itu dari tanah. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dimulai kejadian manusia itu dari tanah. Yang asli dari tanah itu siapa? Bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Jadi asal nama Nabi ini kita sebut sambung sekali alaihissalam. Kalau sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ya kan? Kalau sahabatnya tu padusi atau istri Nabi radhiyallahu anha. Kalau orang laki-laki meninggal kemudian ninyo disalatkan, doanya Allahumma ighfir lahu. Kemudian kalau awak sambayang mai tu ada orang gak berampe meninggal, Allahumma ighfir lahum. Kalau padusi saja Allahumma ighfir laha. Dia ada aturan-aturannya. Kaum muslimin, kemudian Nabi Adam rindu mempunyai teman. Sebabnya mencari makhluk lain, rupa makhluk lain lah dibuat oleh Allah serupa burung, kan? Itulah ada pasangannya. Karena hidup ini berpasang-pasangan. Nampaklah di beliau burung merpati. Tabang berdua, lain koknya di batang kayu, koknya berkutu-kutuan. Dan jantan mencari kutu nama tino mencari kutunan jantan. Itu kan biasa juga terjadi dalam kehidupan manusia. Ambo caliak masuk ketik dulu, rumah gadang rangai, bukan rumah bagonjong. Nyo pakai kandang di bawah untuk kandang ayam, kandang itik. Untuk naik kate itu pakai janjang. Anan kutunya dicari, duduk dia anak janjang di bawah. Nang mencari kutu dia teh. Alam itu sekecilnya. Serupa baru mencari samui dari Tangerang dia. Baru tidak orang. Hanya Cina itu nyetindek. Kutu ko mentikomu. Kepaluannya pijak. Perluan sarjana, ustaz. Hanya pijak saja kepala. Itulah kutu. Walaupun penyokete nyo pernah memijak kepala. Ya kan? Kaum muslimin, akad Nabi Adam, ya Allah, kalau saya berdua pula seperti burung ini, alangkah bahagianya saya. Ada tampak curhat, ada tampak mengecek, ada tampak bayo, ada tampak musyawarah. Allah Maha tahu. Allah tu sebenarnya lah berencana jo, ya kan? Diciptakanlah sitiawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Tulang rusuk tu bengkok. Makanya seorang suami termasuk kami kalau ndak pandai memimpin istri, ya kan? Tulang rusuk na bengkok tu dipaso maluruyan patahnya. Jadi karena berisiko dari tulang rusuk apa? Elok-elok meluruhannya.
nya bengkok. Kalau di pediasa nya bengkok tarui. Kalau karya melurihan nya patah. Yang kedua, perusiko dari tulang bengkok. Awak sebagai suami, kalau dia gian sepiti sado kadonya ndak do nantak kaya biaknya bengkok. Ndak ada nya tulak. Dan nambo cerita tu orang rumah mau nalang ninggal tu. Setiap mau pulang mengaji kan, lah gajian kerajo, ambo gian ndak ada nya tulak. Ya. Coba hati-hati saja kita. Kemudian kelanjutannya setelah Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa itu beranak, itu tidak dari tanah asli, ledo dari saripati tanah. Wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalah min ma'in mahin. Kemudian dilanjutkan dari saripati tanah namanya air mani atau sperma. Dari itu lagi bercampur air mani yang terletak di tulang salbi bapak, kemudian dengan air tulang dada ibu. Itulah yang melembaga. Melembaga tu lakeknya di rahim padusi. Di rahim induk awak. Jadi manusia kau tu mengkondak bisa berjuang sendiri, tergantung dengan yang lain. Orang kayo tergantung dengan pembantu. Orang kayo bisa ndak membuat rumah sekarang saji kau? Bisa. Pilih kalau menyapu dia seorang? Ndak. Dia tergantung dengan pembantu. Iya kan? Jadi semenjak asalnya setelah berubah yang namanya sperma tadi menjadi segumpal darah, kemudian menjadi daging, dia menempel sebelum berbentuk di dinding rahim itu. Maka manusia sampai mati membutuhkan tenaga orang lain. Orang mati lependai memandikan badannya seorang. Sudah tu kapan ni seorang. Sudah tu kubuan seorang. Jadi manusia ini tergantung. Termasuk kita tergantung kepada ibu kita. Ketika beliau menghamilkan kita, payah dia sepayah-payahnya. Itu yang diceritakan oleh Luqman kepada anaknya. Ya kan? Bara lamonyo orang tua hamil tu rasanya non normal tu 9 bulan 10 hari. Kalau ada 3 bulan tu tidak normal. 3 bulan sudah nikah atau lahir anak, itu tidak normal tu. Bisa-bisa ada ulu bajak dari Jawi, tidak normal. Ya kan? 9 bulan 10 hari. Di dalam itu kita makan juga melalui plasenta. Kita bernapas juga, kita dapat asupan makanan dari makanan yang dimakan oleh ibu. Sehingganya orang lah mengandung lebih dari 3 bulan, lah habis masuk mutah-mutah tu, hanya lama tu sadurnya. Kerana dia mudo, polam mudo, lado mudo, tomek mudo, lamanya sadur. Kan? Tak ada masak tu. Karena masanya tadi udah habis, makannya itu udah enak. Kemudian bayinya kaum muslimin juga ikut memakan itu. Ya kan? Baikolah lahir disusukannya sampai 2 tahun. Ibu tomangko banyak padusi kolah usia lanjut bungkuk labia capek bungkuknya dari orang laki-laki. Kenapa? Karena air tulang kalsiumnya dihirup oleh anaknya ketika menyusui. Makanya kita harus menghormati orang tua, harus memelihara orang tua kita.
Ya kan, setelah beliau tua dan pikun, jangan dibiarkan beliau. Karena tidak mungkin ini dibalas jasanya. Karena luar biasa sekali kasih sayangnya kepada kita. Aduh, dulu digadui Pak Bas, orang memungui anak terletak di bawah batang cuadak. Kebetulan orang nama ambil kok, indak punya anak, lah 5 tahun sudah nikah, ya kan? Anyo ambil anak konyo pelihara, nyo agih namo bahasa Minang, so nyo dibantu bahasa Jepang. Saya nama anak tu nyo agih Ikoyo Rasaki. Ikoyo Rasaki. Tak dapat keturunan dari Allah. Ada seorang meninggal bayinya di bawah tahun cuadak. Itu sudah puluhan tahun yang lalu. Ya kan? Bagaimana anak itu sekarang kita tidak tahu lagi. Mungkin lah jadi kepala dinas, lah jadi camat, mungkin saja. Ini nasibnya yang baik ini. Dibuang oleh ibunya, diambil oleh orang lain. Cuma nani bawa kalau nyoba tanyo bekoy. Tak tentu dah awak sia Hindu. Awak lagi jaleh Hindu awak. Itu nama layan awak. Kalau dia sampai usia lanjut, dia kemudian pikun sama dengan anak-anak, mengingat penderitaannya, menghamilkan, melahirkan, mendidik, maka janganlah kita meremehkan jasa orang tua itu. Bu, ada pepatah Minang, anak kaya kato mendaki, anak kaindua kato mendaki, ayah kana kato menurun, induk kana kato menurun. Salah satu muka suiknya, atunya banyak mam kesuiknya. Contoh, kalau awak damam sama sokete, angek badan awak, langsung orang gaya awak tu pai ke orang yang pandai mau be. Ya kan, serupa ambo dulu dek orang gaya kawan saya tidak pernah ke rumah sakit sampai sakit tipu sembobo itu tidak ke rumah sakit. Tapi alhamdulillah sehat sebab nama menyehatkan Allah. Ya kan? Pai liau sekali itu. Jika ceno beknya cari. Misalnya bek tu daun pucuk perawe. Ya kan? Kelupak pisang kale, tandan pisang takajui, kerambia mudo, jari angau, cupang capiang. Hanya cari bahan tu sekali itu. Kemudian lah dapat nyoba Allah ke sini balik. Karena apa? Orang yang pandai mengobati tadi akan berdoa kepada Allah sebelum nubek ko diminumkan ke anak. Ya. Enggak sirik. Ya kan? Itu enggak sirik. Tapi kalau dukun batanuang ibu tu turui, kan ada dukun pandai batanuang. Ya kan? Itu ya berdosa sirik. Ya kan? Kalau orang mendua ubek tu, ubek nan itu tu bu memang cocok. Sebab ubek nalah diramu menjadi ubek kimia gini kuat, itu je dari daun-daun tu. Pel kina ada tak batangnya batang kina? Ada. Pel kina tu ada batang kina, ada daun kina. Ya kan? Makanya obat kita harus membaca bismillah. Ya kan? Dan sirik tu bentak tolong kajin, dukun yang berseteru, yang berteman dengan jin. Itu dosa. Syirik malah. Tapi ada orang pandai mau be orang ko, itu nyo pelajari apanya tu, daun-daun kayu tu. Kalau jari angau tu bu, jari angau tu, ya kan? Sudah ditumbuk-tumbuk tu dibungkus jo kain, dia datang ke siku. Tu turun panik. Ya kan? Air putih kita minum, ada orang penyakit sakit, tak usah pergi ke rumah sakit buang air ketek. Minum saya putih agak sedorong. Pian suan suwe minumnya jangan suan sedorong tu. Ya kan? Jo badan-badan awak nyuin tu mah, mengapa jamban tak mau keluar?
Tuh. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, abai tuan, bamang ko turun tangan beliau sekali, itulah nang kata menurun. Camehnya jo anaknya damam ko. Tapi kalau awak damam, ada anak awak gak berampik, marantau lo dua, lain serentaknya menceli awak. Indah, itu nang kata mendaki. Sebabnya lah di rumah bini. Mangkonyo nan rancak bana karena rasaki ko ditebarkan di Allah seluruh bumi, anak nan kabakarajo jan jauh-jauh dari amak tinggal. Bisa dicari gak sekali sebulan, gak sekali seminggu. Tapi taruhan tu kan anak-anak awak kan orang cameh dapat kerajo di Kalimantan nama Bukit Tinggi. Tapi kalau memang tak bisa kerajo di Bukit Tinggi, dibawa mak awak ke Kalimantan tu dekat awak. Awak dulu kalau nyo sisihan ya mak awak sudah awak lain nyo pergi merantau ke Palembang. Awak nyo tak tinggal saja di gerege awak. Dia jadi orang awak. Alun tentu lagi. Acu tu orang gaib. Kalau memang tak bisa karajo di daerah orang gaib tinggal, ya kan? Awak karajo jauh, bawa nyo ke sini. Itu kalau nyo lah bawa umur tu maksudnya. Ya kan? Kalau mudonya tu tak boleh kuat. Tapi kalau lah selansap awak lah umur 50, tak mungkin lo ibu mudo tu lah ibu orang mandi awak tu mudo. Kalau lah 50 kata umur ibu, tak mungkin orang tua ibu tu mudo. Iya kan? Bau. Cameh kerajo nak kerapek di seluruh bumi. Kau yakinlah kalau kamu awak berusaha nyotebar rezeki di Allah. Sidan dapat kerajonya si koin tak jangan sampai itu. Ya kan? Ada beberapa orang yang sangat yakin dengan itu ibu-ibu, ya kan? Nyo kerajo PNS di Jakarta, ya kan? Kalau PNS itu kalau rancak tuh, kini ASN namanya, aparatur sipil negara, ya kan? Anyo tinggal itu, menganyo jadi agen talur. Distributornya talu-talu ayam kuat kayunya daripada jadi kawan-kawannya nan ASN tu lah. Orang kayaknya dekatnya atau nan yakin orang nyo tinggal karajonyo bau sawonyo di kampung supaya dapat merawat orang gaib. Sabab orang gaib tu amba ulang ayat tadi balik ketika mengambilkan awak hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Sebenarnya tak perlu sampai ke ibu. Doa ibu nalah mencuba mengandung lah tahu tu mak. Kalau pak main tak bisa bertanya kau dah. Kilonya mengandung. Tak bisa. Ibu-ibu pasti tahu tu bagaimana payahnya mengambilkan anak. Ya kan? Bara lu kutiko nyokalai tu. Allah mentakdirkan tibo seajan. Lah kampil lagi tu nak ketibo seajan tu. Alam suatu siapa mentakdirkan tu Allah, tapi sakitnya tak tanggung. Di mana Ustaz tahu Ustaz nak mencuba? Hamba tanya ke ibu tu dulu. Maksudnya itu dia sakit melayan tu je. Itulah sakit. Jadi orang tua kaum muslimin tak akan bisa kita balas jasanya. Nampak yang babayo doraku kayaknya. Ada nama nampak. Ya kan? Ada nama hari-hari. De mak kurisi dengko maha nyo bali di suami dengko amak kayambat jadi itu. Hanya nyari. Padahal dalam ayat lain apa kata Allah? Fala taqul lahuma uff. Jangan engkau mengatakan atau cis kepada orang tua. Kau ada cerita cik dengan mau ibu nangan cerita ko di zaman Nabi Musa. Nabi Musa apa keistimewaannya? Bisa bercakap-cakap dengan Allah. Maka gelar beliau Kalamullah. Nabi Ibrahim karena ketaatannya gelarnya Khalilullah, teman Allah. Kalau Nabi Muhammad istimewa lagi Habibullah, kekasih Allah.
Jadi Nabi Musa ini karena bisa bicara langsung dengan Allah, pertama beliau minta kepada Allah, ya Allah, ambo yakin mana engkau Tuhan yang satu-satunya yang berhak disembah. Tapi agar aku semakin yakin, ya Allah, perlihatkanlah wajah engkau kepadaku. Pacalialah bantu engkau, ya Allah, boleh tambah yakin ambo. Apa kata Allah? Tidak mungkin Musa engkau melihat saya. Tunggu saja nanti di surga. Jadi kalau layaro nak mencari Allah, masuk surga lah. Masuk surga tu kaum muslimin kuncinya ampe. Pertama kerajaan suruh, kedua antian tagak. Ambil punya awak, tinggalan punya orang. Itu sih konsepnya. InsyaAllah masuk surga. Iya kan? Kerajaan suruh, antian larangan. Ambil punya awak, tinggalan punya orang. Tindakan nan haram, ambil nan halal. Itu kaum muslimin, InsyaAllah masuk surga. Tapi dalam melaksanakan itu cobaannya berat. Dari siapa? Dari setan dan iblis. Mengkece iblis tak bahas sekali gono. Apabila kesempatan lain, bikon tak sinan bertugas lain tak dapat. Kutiko kini ko makan selulu nawa, kan aram-aram seketik tu. Biko pai umrah ke Makkah minta tobat dekat Kaabah tu. Tu ada pangana orang itu tu bisikan setan. Ya kan? Dia santiang, bamang kau santiang, dia mengalir di seluruh pembuluh darah. Ya kan? Hanya yo ini orang kan menjadi terperosok. Nyoboy lo pantun untuk itu. Nani jua nantali tali, nani isu nang kini. Kok masuk neraka kali bersama-sama ndak awak seorang saja. Dia kerjakanlah yang mungkar. Ya kan? Kalau ditambah lonan haram tu diagihan ke orang gaya awak, diagihan ke anak awak, diagihan ke istri awak. Kan sari lo orang tuanya di balian nyo apa-apa tu, kolai piti halal ambil. Basari lo nyo tanya tu, kok tersinggung. Tapi kadang-kadang memang ada piti nan haram tu nyo bagi-bagi. Iya kan? Direncanakan mensedekahkan, tak kadapat pahala do dosa. Ya. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat yang saya muliakan, kira-kira orang gawe awak itu nanyo pasanan ke awak. Kalau awak lah bisa menerima pelajaran, kan tahap-tahap awak tu kutiko lagi disusuan. Itulah kadang-kadang setelah beraja tagak atulah nyoba entah puang promina. Kalau ambo dulu nasi bawaan balik bagi pisang kinalun di dalam. Hanya linyaan jualu kayu dah. Sama hotel lu ada promina. Itu. Ada galeh setinggi gua, habis dia mau nasi gitu. Sampai kini banyak makannya. Macam tu. Alah kadang jawab dari masuk pelajaran cik-cik. Berangsur juga otak kita itu cerdas. Ya kan? Yang mengarahkan itu semua orang tua kita. Akhirnya Nabi Musa kau membana jo. Yo pacali anjolah kambo ya Allah. Engkau lihat sebentar lagi bukit itu. Ketika Allah mengecek itu, Nabi Musa tetap menaku, bro. Kalau bukit itu engkau lihat, masih ada bukit itu di sana, engkau bisa melihat saya.
Lah sudah Allah mengecek, langsung Nabi Musa tagak kepalanya, nyo calik bukit tu. Hancur berdarai. Pingsan. Lah sadar because setengah jam sudah tu, minta ampun ke Allah. Ya Allah, ampunkan saya. Memang tak bisa Allah tu dilihat dari garige. Jadi kalau ada ustaz menyampaikan kaji, Allah tu bisa dilihat warnanya putih, itu jin nanya lihat tu. Allah nanti menjanjikan di dalam surga. Itu permintaan Nabi Musa yang pertama. Dan kedua, ya Allah, kami nabi-nabi ini kan isi surga, ya Allah. Iyo, nabi-nabi masuk surga sana. Karena ambo nabi nama surga untuk ambo. Surga nama. Sebab surga itu 7 apa bu? Ada namanya Firdaus, ada namanya Manan, ada namanya Naim, ya kan? Macam-macam namanya. Anama surga untuk ambo, ya Allah. Kata Allah, surga yang engkau tempati Musa, ada orang menggalih daging di pasar. Surga engkau sama je. Nantakana dalam hati Nabi Musa, siapa anak tukang daging? Dia tak Nabi, dia tak Rasul. Tapi yang sama surganya jambo. Ingin dia menyelidiki. Ingin menyelidiki akar aja orang ko amalnya nan istimewa. Mangko bisa surganya sama je surgana Nabi. Anyo irian tukang daging ko pulang ke rumahnya. Caliak ke pasar dan ditunjukkan Allah tu. Rupa tukang daging ko bu sajam waktu ke masuk. Iya kan? Tu kadanya lah nya tutui. Nya ngalih daging. Nya bawa daging tu pulang sebagian nambah campur. Bisa jadi gajeboh mah. Ada daging pade. Nang gajeboh tu nya buat sup. Dan daging ko nya goreng. Iya kan? Tu nya bawa nya bali susu. Rupa tiba rumah tu sambil sambal kota jarang, ya kan? Dibuat dek bininya, inyo memandian orang gaya berusinya. Memandian, nyo dukung ke kamar mandi. Entahlah yo ada kamar mandi jadi itu ndak lo tahu mo. Ya kan sebab dimasuk orang gaya embosan ndak ada kamar mandi tu. Apalagi di zaman Nabi Musa. Kami mandi ke pincuran. Apa bawa gerigiat je. Saya tahu ibu gerigiat. Ayo parian, itu je nya tu garigi parian. Ba garigi parian tu pembawanya. Kalau ak kapai nya madok ke pulang, kalau ak ke pulang nya madok ke pai. Tu. Mandi sinan di pincuran. Tak ada bak mandi tiko tu lah. Sabun-sabun cak tombak tu nya tak ada, kan sabun ada. Untuk penyabun kain tu. Itu tu. Ya kan? Kaum muslimin untuk sampo buah tandiki. Buah tandiki itu itu anak hanya babuih. Itu sampo. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah yang terhormat. Begitulah kehidupan sederhana bagi orang-orang kam. Tunggu penyakitnya ndak ada nananeh. Orang ke sawah ke ladang tu bu, ndak ada ke namanya. Kata bening, tak ada. Tak ada ibu-ibu. Lama-lama pulang kampung, tak ada orang kampung macam itu. Karena makanannya tu kaum muslimin biasa-biasa saja. Nak tamali dengan nan maha. Kemudian awak nambah pitih di Bali makanan modern itu banyak apanya? Namanya? Tu kimianya. Karena makanan tu terletak lama dia gitu. Atau merusak kesehatan. Orang kampung tak ada tu dah. Sesudah orang gaib konyo mandian, tunyo uduan. Tunyo ambil tikar salat. Ya kan? Nyo sandan, nyo kalang, nyo bantah. Nyo kai ke masjid ke bawah lah salat jemaah.
Selesai orang gaiknya salat, nyo minuman susu, nyo suoan makanan, jo sup tadi jo sambal. Tu sudah tu nyo urui-urui emak. Atau beko nyo pailok pasal dia, hari kasar betul dia. Nabi Musa kan mengamati tu melihat, oh kau kerja orang. Rupanya sudah anaknya nampak nyantun tadi mabehan badannya, amaknya kau mendoa, anak saya ini sangat santun kepada saya ya Allah. Dia meninggalkan barang dagangannya untuk merawat aku. Ya Allah, masuklah ke surga anak mboko, samuan surganya jo Nabi Musa ya Allah. Itu mangko samu surganya Nabi Musa, adek doa maknya. Ya kan? Maka ibu-ibu kalau masih ada orang tua, ibu kita rawatlah beliau. Jangan bosan, sabar merawatnya. Ya kan? Nah, nyoba orang tua ko nyinyi, cilako tua nyinyi, cilako mudo rambang. Orang mudo laki-laki bu, acok na rambang tu. Rambang tu ada sambuangnya jelai mato. Rambang mato. Ya kan? Rancak bininya hanya bini jelai. Adi tanya kau orang mana rancak bini nan tua je bini nan baru ko. Rancak nan tua lah ustaz. Tapi di matonya ndak rancak nan baru ko. Anda pulang-pulang kena lama. Iya kan? Dah pulang-pulang. Hanya tempat nan baru ko saya. Atu rambang mato namanya. Nan mudo rambang, nan tua nyinyi. Jadi kalau orang gaek awak, orang gaek namanya nyinyi lah biasa tu. Tu nanyo tanyuan kini ko setengah jam lagi ulang nanyon. Aci itu sabar, sabar kita merawat. Ya kan? Amah begitu dia gih dia Allah. Karena doa orang tuanya tukang dagian tadi, amang gua saya Nabi Musa lah. Oh begitu rupanya. Tinggi tak penilaian Allah ke orang yang merawat orang tua? Iya. Jadi ibu-ibu kaum muslimin, kita lihat semenjak dari beliau melahirkan tadi sampai kepayahannya dalam hamil, kemudian membesarkan kita, entah berapa biaya hidup yang habis. Mungkin ada jual beliau dulu ketika meminta piti untuk membayar wang kuliah, piti sedang ada nyo meminjam ke tetanggaan aja le kuliah kota bayi, ya kan? Kemudian para jemaah yang terhormat, lah selesai awak kuliah kerajaan lun dape, nyo ada kawannya ko kapalo di bank, nyo turui ko anak mola tamat sekolah inyo je lah ngician. Kan alun usaha anak le do. Lah dape ijazah tu mah. Orang gaik nyo ko mengician ke kawannya nang kerajaan di bank tu terima lah anak moci. Ajo akan balik je seorang gaik mencari yang karajo inyo. Jangan. Jadi sudah sepatutnya anak memelihara orang tuanya di usia lanjut. Ini ibu-ibu yang terhormat. Ada hadisnya Ustaz untuk menguatkan cerita tadi. Ya kan? Ada ridallah fi ridal walidain. Reda Allah itu didapatkan oleh seorang anak dari Allah kalau dia diredai oleh orang tuanya. Carilah reda orang tua itu terus. Ya kan? Kemudian karena kita ini akan sama-sama jadi orang tua, ibu-ibu yang masih muda, ya kan? Kalau pergi suami ke rumah orang gaiknya jangan dilarang. Dia terdengar ibu tu. Iku awak lah pada tak saya tiku piti nak kayu lagi lo kamaknya mah. Jangan. Sebab suatu saat nanti kita akan punya anak laki-laki pula, dia beristri pula. Ada rumah istrinya ko senyo ndaknya jalik-jalik awak. Ibu ndak ti. Kalau kita melakukan itu sekarang ke suami kita, berang awak ke suami awak, ko nyocok ke rumah di sananya,
ke rumah rengaitnya masih duit, ya kan? Nanti anak awak na laki-laki adolo mau itu kawa. Sebab hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan yang dilakukan itu akan dibalas dengan kebaikan. Ada satu ayat lagi, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu kembali kepadamu. Wa in asya'tum falaha. Kalau engkau berbuat jahat, kejahatan itu kembali kepadamu. Di kalau jahit awak kemintuo, kayun dua orang suami awak, anak awak nanti adolanan malupo awak seruput. Ya kan? Jadi jangan ditanam-tanam ilalang. Ndak ketumbuh padi do. Tanamlah padi, pasti padi nan tumbuh. Jangan ditanam kacang miang, tanamlah kacang pagar. Kalau kacang miang ditanam, ndak orang senang kagatar. Awak gatal lo nanti dunia. Nah, itulah kaji awak siang kini.